Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aziz, Muhammad Fadil, Muhammad Farhan, Muhammad Fatan, Muhammad Haikal, Muhammad Haria, Muhammad Rifki, Nur Aziza, Aditya, Raisa, Reza, Reza Kemal, Rizka, Sabrina, Tania Putri, Titania, Zahratun, nah sekarang kita masuk materi baru terlebih dahulu. Nah, kita masuk materi sistem pencernaan. Oke, seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau kita sebagai manusia itu membutuhkan energi. Nah, energi kita dapatkan melalui proses masuknya makanan ke tubuh kita. Nah, proses pengolahan makanan itu dia akan membentuk namanya sistem. Nah, sistem itu yang nantinya akan disebut dengan sistem pencernaan. Nah, sebelumnya, apa itu sistem pencernaan? Ada yang bisa berpendapat? Apa itu sistem pencernaan? Satu orang? Ada yang tahu? Gak ada yang berani angkat tangan? Silakan angkat tangan, jangan takut salah. Kita di sini sama-sama belajar.
Jadi sistem pencernaan adalah suatu sistem yang mengelola makanan dari partikel hingga menjadi zat yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi sistem pencernaan adalah sistem di mana makanan itu dikelola hingga dia mendapatkan dalam bentuk zat nantinya agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan kita ketahui ada organ-organ pencernaan. Organ pencernaan ini terdiri dari apa saja? Ada pertama mulut, ada kedua kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada nah, dari mulut sampai ke anus itu adalah sistem atau organ yang mengatur sistem pencernaan. Jadi kita mulai masuk makanan itu dari mulut hingga nanti dia akan dikeluarkan oleh anus dalam bentuk feses. Nah, sistem makanan ini dia terdiri dari dua, yaitu ada alat pencernaan dan ada kelenjar pencernaan. Nah, jadi dari mulut sampai anus ini dia ada perannya sebagai alat pencernaan dan ada perannya sebagai kelenjar pencernaan. Apa yang dimaksud di sini sebagai alat pencernaan? Nah, ketika makanan itu diproses, ditelan, dikunyah, atau diolah, nah itu adalah pengertian dari alat sebagai alat pencernaan. Sedangkan kalau kelenjar pencernaan, dia perannya sebagai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim yang nanti akan dibutuhkan pada saat proses pengolahan makanan. Nah, jadi itu perbedaannya dari 1 sampai 6 organ yang menyusun pencernaan itu dia terdiri dari alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, proses pengolahan makanan ada 6 organ yang mengaturnya. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok berdasarkan organ. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, sistem pembagian kelompoknya lihat saja. Boleh dihitung dari mana dulu? Yang duluan mana? Dari sini. Hitung sampai 6. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4.
yang akan Ananda diskusikan dengan anggota kelompoknya. Yang pertama itu fungsinya, fungsi dari organ. Kemudian struktur dari organ. Yang ketiga, proses pencernaan pada organ tersebut. Dan yang keempat itu adalah kelainan yang ada pada organ tersebut. Nah, masing-masing kelompok nantinya Ibu kasih waktu 25 menit untuk kalian berdiskusi dan membuat selengkap-lengkapnya materinya pada lembar yang sudah Ibu sediakan. Dan nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Masing-masing kelompok nanti bertanggung jawab sebagai presentator di depan. Nah, di sana nanti ada moderator, pemateri, dan ada nantinya notulen. Kemudian masing-masing misalnya kelompok 1 yang tampil di depan, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 itu bertanggung jawab untuk memberikan 1 pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Jadi masing-masing kelompok yang tampil nantinya mereka sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Kemudian kelompok yang tidak memberikan pertanyaan nantinya akan mendapati pengurangan nilai. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi silahkan dari sekarang ditentukan siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi pemateri, dan yang menjadi notulennya. Waktunya 25 menit dari sekarang, silahkan bekerja. Tidak ada yang ngobrol, membahas hal-hal di luar pembelajaran. Silahkan dibagi tugasnya untuk membahas materi. Semakin lengkap nilainya nanti, maka poinnya akan semakin tinggi. Dan yang terbaik nantinya itu akan dikasih reward. Gimana cara mendapatkan reward Bu? Silakan lengkap-lengkap dikasih. Nah, bagi siapa yang nanti yang presentasinya bagus, materinya lengkap, kemudian cara penjawabannya juga tepat, nanti Ibu kasih reward.
Iya kan mau
Selama dibantu sama teman-temannya, waktunya sisa 12 menit lagi. Kalau sekiranya waktunya tidak mencukupi, silakan masing-masing dibikin dulu di catatannya masing-masing, nanti baru disalin ke dalam folio. Jadi tidak menunggu giliran dulu untuk membuatnya. Presentasi pertama nanti dimulai dari kelompok mulut dan terakhir adalah bacaan.
Tulen itu yang mencatat pertanyaan. Oke, waktunya habis. Silakan kelompok mulut untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Perhatian semuanya, ketika teman-teman presentasi tidak ada yang bersuara atau membicarakan hal lain, dan silakan disiapkan pertanyaannya, satu kelompok satu pertanyaan. Pertanyaannya tidak di luar konteks dan pertanyaan itu tidak terlalu sulit, tidak memberatkan yang tampil di depan. Silakan disimak temannya. Silakan moderator dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pencernaan pada bagian organ mulut. Untuk materi yang pertama yaitu fungsi dari organ mulut, itu akan disampaikan oleh Rara. Kepada Rara dipersilakan. Baik, fungsi dari organ mulut yaitu yang pertama untuk pemilihan makanan, gigi, rafal, urat dan otot-otot mulut itu bekerjasama untuk mengumpulkan makanan agar bisa ditelan dan dicerna. Yang kedua, membasahi dan
organisme yang dekat dan bisa masuk ke paru makanan. Baiklah, terima kasih kepada Rara. Selanjutnya, struktur dari organ mulut itu akan disampaikan oleh Hanif. Kepada Hanif dipersilakan. Baiklah, struktur dari organ mulut yang pertama itu adalah gigi. Gigi berfungsi sebagai pemotong makanan agar lebih kecil. Yang kedua adalah lidah. Lidah itu berfungsi sebagai alat pengacap dan berfungsi menggoyangkan makanan pada saat gigi mengunyah makanan agar mudah dicerna makanan. Yang selanjutnya macam-macam gigi itu ada insisifusi atau gigi ram, gigi seri, ada caninus atau gigi taring. Habis itu ada gigi primer, ada gigi sekunder. Yang selanjutnya adalah kelenjar ludah, kelenjar mulut. Kelenjar mulut ini ada dibagi, ada parotid, submandibula dan subliguna. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Hanif. Ya, selanjutnya itu proses pencernaan yang terjadi pada organ mulut. Itu akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan proses pencernaan pada mulut. Yaitu terdapat 3 proses. Yang pertama itu secara mekanis, di mana makanan yang masuk ke dalam mulut itu dibantu oleh gigi untuk mengunyahnya menjadi potongan-potongan kecil. Yang kedua yaitu proses secara kimiawi, yang mana air ludah yang mengandung enzim amilase yang bekerja untuk memecah karbohidrat kompleks. Yang ketiga yaitu pembentukan bolus. Setelah kita mengunyah makanan dan bercampur dengan air liur, terbentuklah massa lunak yang disebut dengan bolus. Dan bolus inilah yang nantinya akan masuk ke tahap pencernaan berikutnya yaitu kerongkongan. Baiklah, terima kasih kepada Sabrina. Yang terakhir ada kelainan yang terjadi pada organ mulut. Itu akan disampaikan oleh Kemal. Kepada Kemal dipersilakan. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada organ mulut yaitu pertama gigi berlubang. Gigi berlubang itu terjadi karena bakteri yang membentuk pada permukaan gigi. Itu pada bakteri tersebut dapat menghasilkan asam yang merusak enamel gigi. Yang kedua, radang gusi. Itu terjadi karena kurangnya kebersihan mulut atau menumbuhnya karang gigi, dan juga karena tidak menyikat gigi dengan sampai ke dalam-dalamnya. Yang ketiga, stomatitis, yaitu peradangan pada mukosa mulut, yaitu jaringan yang melapisi bagian dalam mulut. Stomatitis dapat menimbulkan rasa seperti terbakar atau panas, yaitu dapat merusak dapat menimbulkan luka di dalam rongga mulut. Yang keempat, trauma mulut, yaitu gejala trauma mulut berupa nyeri, bengkak, dan luka seperti karena gigitan tidak sengaja, benturan fisik atau kebiasaan seperti menggigit kuku. Yang kelima, sariawan, yaitu penyakit yang umum pada tiap manusia yang bisa sembuh dengan sendirinya. Sariawan, salah satu penyebab sariawan adalah tidak banyak minum ketika hari panas. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Kemal. Untuk selanjutnya, jika teman-teman masih belum memahami materi yang disampaikan, ya kami membuka sesi pertanyaan. Silakan kelompok 6 terlebih dahulu. Biar teman-teman memberikan pertanyaan semuanya. Yo. Kelompok 6 kita mulai terlebih dahulu. Setelah itu kelompok 3, setelah itu baru kelompok 2 dan kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, Rifki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan mulut dalam sistem pencernaan?
Oke, selanjutnya yuk kelompok 3. Sudah siap semuanya? Dulu kita lanjut dulu kelompok 4. Yuk, silakan Abiu. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Aidar Arhab dari kelompok 4. Tadi kan kata Alif ada di struktur gigi itu ada submandibula kan. Jelaskan fungsinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Abiu. Saya Muhammad Taufik dari kelompok 2 bertanya, apa yang terjadi jika proses pencernaan di mulut mengalami gangguan atau organ? Terima kasih, Michael. Dan selanjutnya kelompok 5. Ika. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, seperti yang dikatakan sebelumnya, dalam struktur organ yang juga terdapat ganja parotid dan ganja parotid. Sedangkan tadi belum bilang fungsi ganja parotid apa. Jelaskan. Terima kasih. Oke, untuk sesi tidak pertanyaan nanti di akhir kita lanjut dulu kelompok 2 yang Bentar. Reza, coba ulang lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan itu fungsi ganja parotid. Jelaskan. Parosid. parotid. Oke, lanjut kelompok 3. Saya Pak Bidai Hambal dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana proses pencernaan di mulut dengan mengaruhi pencernaan di bagian pencernaan berikutnya. Oke, sudah tersimpan moderator? Silakan ditutup dulu. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada teman semua karena sudah memberikan pertanyaan. Kami akan mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya MC mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And next kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kami tentang sistem pencernaan itu pada organ kerongkongan. Untuk materi yang pertama, fungsi organ kerongkongan akan dibacakan oleh Baiklah, saya akan jelaskan fungsi organ kerongkongan. Pertama, menghubung antara mulut dan lambung. Ada suara. Seperti yang telah diketahui, kerongkongan terletak di leher yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Dengan adanya kerongkongan, makanan yang telah dihaluskan oleh mulut akan dibawa oleh kerongkongan ke dalam lambung. Yang kedua, mendorong makanan ke lambung. Hal ini dapat terjadi karena otot-otot yang berada di kerongkongan berkontraksi dan mendorong makanan ke dalam lambung. Ketiga, yaitu mencegah reflux asam lambung atau naiknya asam lambung. Fungsi ini dilakukan oleh LES atau lower esophageal sphincter yang berada di bawah kerongkongan. Kemudian untuk materi selanjutnya, struktur dari organ kerongkongan akan dibacakan oleh struktur dari organ kerongkongan. Kerongkongan mempunyai
bagian dada atau pars thoracalis merupakan kompartemen setinggi dengan manubrium secara kiri, medial, sternum, posterior. Dari belakang lengkung, aorta, dan bronchus. Cabang kiri dan melengkung ke bawah samping kanan depan bagian aorta, thoracalis bawah. Yang ketiga, bagian abdomen atau pars abdominalis. Kompartemen kerongkongan yang dekat dengan lambung dengan panjang melewati hiatus kerongkongan di diafragma dan berakhir ke saluran kardia lambung dengan panjang daerah 2 sampai 4 cm. Sementara itu, kerongkongan juga memiliki lapisan otot penyusun dari luar ke dalam, diantaranya adventitia, dinding otot, submukosa, dan mukosa. Oke, untuk materi selanjutnya proses pencernaan pada organ kerongkongan akan dibacakan oleh Mona. Proses pencernaan pada kerongkongan terbagi 3. Yang pertama peristaltik. Setelah makanan dikunyah dan dicelat, makanan akan masuk ke kerongkongan dan menerima gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan otot-otot di dinding kerongkongan yang berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian agar mendorong makanan ke lambung. Yang kedua, epiglottis. Pada saat makanan ditelan, epiglottis, katup yang ada di pangkal kerongkongan menutup saluran pernapasan untuk memastikan makanan masuk ke kerongkongan, bukan ke saluran pernapasan. Yang ketiga, sphincter, berfungsi sebagai katup satu arah untuk membiarkan makanan dan cairan masuk ke dalam lambung dan mencegah asam lambung naik. Oke, materi selanjutnya kelainan yang ada pada organ kerongkongan akan dibacakan oleh Tanya. Kelainan terjadi pada kerongkongan. Yang pertama, esofagitis. Esofagitis adalah kelainan pada lapisan kerongkongan yang disebabkan oleh rasa nyeri, esofagitis disebabkan oleh asam lambung yang naik. Yang kedua, varises esofagus. Itu pembentukan pembuluh darah yang terjadi di esofagus bagian bawah. Dalam varises meliputi bukan darah dan feses berwarna merah dan merah, berdarah, pusing, kehilangan kesadaran. Yang ketiga, disebabkan oleh penyakit asam lambung yang terjadi ketika sphincter esofagus bagian bawah tidak menutup dengan baik. Gejala GERD meliputi sensasi terbakar di dada, mual, muntah, dan batuk. Yang keempat, dyskalgia, yaitu gangguan menelan yang dapat diatasi dengan terapi menelan dan intervasi bedah. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mulai dari kelompok ya. Ya. Baik, perkenalkan saya dari Dr. Ahmad dari kelompok 3. Ingin bertanya bahwa tadi disebutkan pada struktur kerongkongan adanya adventitia. Apa itu adventitia dan boleh disebutkan fungsinya? Nama saya Reza Kimabasna dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa saja yang bisa mempengaruhi kecepatan pergerakan makanan di kerongkongan? Perkenalkan, saya ditanya dari kelompok 2. Tadi dari kelompok 2 menyebutkan kalau terdapat otot pada kerongkongan. Sebutkan apa saja otot yang terdapat dalam kerongkongan.
peristaltik. Apa perbedaan dari gerakan peristaltik di kerongkongan dengan usus halus? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sudah kalian berikan kepada kami. Mohon untuk waktu untuk sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih upload. Selanjutnya kelompok lambung. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pencernaan, yaitu organ lambung. Yang pertama adanya fungsi lambung yang akan dibacakan oleh Hafifah. Kepada Hafifah dipersilakan. Organ lambung memiliki fungsi sebagai berikut: menyimpan makanan selama 2-5 jam. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan getah lambung dan dicerna secara kimiawi. Yang kedua, memproduksi timun. Massa lambungnya bisa dengan cair yang beredar asam tinggi dan mendorongnya ke duodenum dengan gerakan peristaltik. Reproduksi dipukul untuk melindungi lambung terhadap aksi pencernaan, glikoprotein dan vitamin B12 dari makanan yang dicerna. Yang keempat, mencerna protein lemak dan karbohidrat. Yang kelima, mendorong makanan ke usus. Yang keenam, mengolah makanan dengan menggunakan enzim dan asam yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Baiklah, terima kasih kepada Hafifah. Selanjutnya adanya struktur dari organ lambung yang akan dibacakan oleh Fuadi Ananda. Yang kedua itu struktur lambung. Struktur lambung terdiri atas 5, yaitu yang pertama yaitu kardia. Kardia adalah bagian lambung yang berada di paling atas. Kardia ini berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofageal. Yang kedua itu fundus. Fundus adalah bagian atas yang ada di lambung. Fundus berbentuk melengkung dan berada persis di bawah diafragma. Yang ketiga yaitu badan lambung. Badan lambung adalah salah satu bagian lambung yang memiliki fungsi yang penting dan terletak di bawah fundus. Yang keempat yaitu antrum. Antrum adalah sebuah bagian yang di paling bawah, yang berada di paling bawah lambung. Yang kelima yaitu pilorus. Pilorus adalah bagian bawah yang menyempit dan berbatasan dengan usus halus oleh otot sphincter pilonus. Baiklah, terima kasih kepada Fuadi telah menjelaskan. Selanjutnya adanya proses pencernaan yang akan dibacakan oleh Fakri. Kepada Fakri dipersilakan. Proses pencernaan pada lambung dibagi jadi 2. Yang pertama secara mekanis. Jadi melalui karakter lambung yang berkontraksi dan berrelokasi secara berulang. Gerakan ini membantu mencampur makanan dengan cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan dan asam lambung. Dan yang kedua secara kimiawi. Secara kimiawi dibagi juga menjadi 3. Yang pertama pencernaan pada protein. Peptinogen disekresi oleh sel utama diubah menjadi pepsin oleh asam klorida. Lezin berfungsi mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Yang kedua pencernaan pada lemak. Limfase lambung menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi aktivitasnya terbatas dalam kadar pH rendah. Ketiga, pencernaan pada karbohidrat. Enzim amilase adalah tarifa yang terbawa bersama bolus agar tetap bekerja dalam lambung. Baiklah, terima kasih kepada Pak Rizagan telah membacakannya. Selanjutnya adanya kelainan atau gangguan yang ada pada lambung yang akan disampaikan oleh Eliza. Kepada Eliza dipersilakan. Kelainan yang ada adalah pengeluaran paksa yang kedua, gastritis atau radang lambung adalah peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas dan garing disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, maka tidak teratur, mikroorganisme, mengonsumsi obat-obat tertentu, alkohol, pola tidur yang
terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Lisa. Untuk sekian penyampaian materi dari kami, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kami akan membukanya dan silakan untuk bertanya ke kelompok. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Askia Maksura dari kelompok 4. Ingin bertanya, enzim apa saja yang terdapat, enzim apa saja yang berperan dalam proses pencernaan makanan pada laki? Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik, mari datang. Bagaimana dampak jangka panjang penyakit lambung jika tidak diobati dan sekarang? Selanjutnya, Kenalkan, saya Indonesia dari kelompok 1. Tadi Elida menyebutkan penyakit lambung itu terjadi pada 2 deni. baik, selanjutnya. Misalkan saya dalam materi besar dari kelompok yang bertanya bagaimana mekanisme sinyal saraf dan hormon yang mengatasi krisis lambung. Bagaimana mekanisme sinyal saraf dan hormon yang mengatasi krisis lambung. Bagaimana mekanisme sinyal saraf dan hormon yang mengatur sekresi asam lambung. Perkenalkan, saya Adita dari kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimana gangguan seperti lemah atau sesak lambung mempengaruhi fungsi lambung? Baiklah, terima kasih telah memberikan kami pertanyaan. Dan cukup sekian. Dan cukup sekian untuk penyampaian kami ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok berikutnya, pelayanannya silakan dilakukan satu pelayanan saja. Jelaskan satu pelayanan saja untuk menghemat waktu kita. Ya, strukturnya sebutkan saja, tidak usah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organ pencernaan, yaitu usus halus. Untuk materi pertama mengenai fungsi dari usus halus akan dijelaskan oleh Askia. Fungsi dari usus halus yang pertama, memecah makanan menjadi cairan sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi. Yang kedua, menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman. Ketiga, mengubah sisa-sisa makanan menjadi limbah pencernaan yang akan dikeluarkan tubuh. Keempat, membuat makanan lebih mudah dicerna. Kelima, menetralkan asam lambung. Keenam, membantu tubuh untuk melawan penyakit. Dan yang ketujuh, menjaga keseimbangan cairan elektrolit tubuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu struktur dari usus halus, yaitu akan dibacakan oleh Chelsea.
menjelaskan struktur dari usus halus. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Untuk materi selanjutnya yaitu proses pencernaan pada usus halus akan dibacakan oleh Abi. Proses pencernaan pada usus halus terbagi 4. Yang pertama, pencernaan mekanik. Makanan yang sudah bercampur dengan enzim dari lambung masuk ke usus halus, di mana gerakan peristaltik usus halus membantu menggerakkan dan mencampurkan makanan dengan pencernaan. Peristaltik ini juga membantu mendorong makanan melalui usus. 2. Pencernaan kimiawi. Pankreas dan hati menghasilkan enzim dan cairan yang bodoh yang dikeluarkan ke dalam usus halus, tepatnya di duodenum. Enzim-enzim dari pankreas seperti amilase, lipase, dan tripsin memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya yang ketiga, penyerapan nutrisi. Setelah makanan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, nutrisi diserap melalui dinding usus halus. Usus halus memiliki struktur yang disebut villi dan mikrofili yang masing-masing luas permukaannya sehingga penyerapan menjadi lebih efisien. Yang keempat, transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Setelah diserap nutrisi, masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu materi tentang kelainan pada usus halus akan dibacakan oleh Pak. Macam usus halus yaitu pertama atresia duodenum, 2 infeksi usus, 3 perlengketan usus, keempat sindrom iskemik usus, kelima penyumbatan usus halus. Untuk pencegahannya yaitu menerapkan pola makan sehat, memenuhi kebutuhan cairan, menjaga kebersihan makanan, menghindari penggunaan antibiotik berlebihan, menghindari merokok. Setelah sekian materi dari kami akan membuka sesi tanya jawab. Apa peran enzim yang dihasilkan oleh usus halus dalam pencernaan? Saya mengadaptasi dari Fakultas dan bertanya apa yang menyebabkan terjadinya penyakit. Saya adalah Tiza dari Bogor. Bertanya, mengapa usus halus memiliki banyak pita? Oke, lanjut. Jawab lagi. Apa yang terjadi? Perkenalkan nama saya Ade dari Kabupaten. Saya ingin bertanya, apakah yang terjadi jika usus halus mengalami gangguan atau infeksi? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan untuk jawabannya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu kelompok 4, nomor 4. Nah, untuk sesi presentasi ini Ibu akan buka 2 sesi. Yang sesi satu ini sampai organ usus halus dulu. Nanti setelah ini baru kita lanjut presentasi tentang usus besar dan atom. Kita lanjut dulu, Ibu jelaskan dulu sedikit. Nah, kita rangkum dulu dari penjelasan dari organ mulut
Ada 3. Ada mekanik, kimiawi, ya pembentukan bolus. Nah, jadi di mulut itu terjadi proses pemotongan makanan atau proses pengoyakan makanan untuk bisa diproses atau disalurkan ke organ kerongkongan. Nah, jadi di rongga mulut itu ada apa sih strukturnya tadi? Ada langit-langit. Nah, kemudian ada langit-langit, ada uvula. Uvula itu yang menggantung di mulut. Nah, jika kita perhatikan di gambar itu akan terlihat gimana strukturnya dari mulut. Nah, yang pertama itu ada langit-langit, kemudian ada uvula yang seperti menggantung di mulut, di dalam mulut. Nah, kemudian tonsil ini disebut dengan amandel. Kemudian ada lidah. Nah, itu kalau pada mulut. Nah, di mulut itu ada proses 2, ada mekanik dan proses kimiawi. Kalau mekanik itu mengubah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sedangkan kalau secara kimiawi dia dengan bantuan enzim atau zat kimia tertentu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian pada mulut juga dijelaskan tadi ada gigi, ada jenis gigi seri, kemudian ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Kalau gigi seri untuk memotong, kemudian kalau gigi taring merobek, dan gigi geraham itu untuk mengunyah. Nah, seperti ini pada gambar susunannya. Jadi gigi itu secara keseluruhannya ada rumusnya. Coba perhatikan di bukunya itu ada rumusnya, ada di sana dijelaskan rumus gigi. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya itu ada yang paling terluar itu adalah namanya email atau lapisan yang terkeras pada tubuh. Nah, itu ada email. Nah, nanti baru kepala ada bagian akar nantinya. Nah, di akar ini di dalam gigi itu terdapat pembuluh darah, kapiler, vena, dan arteri. Nah, juga terdapat susu merah. Jadi pada gigi memiliki struktur seperti pada gambar. Nah, pembentukan gigi ini terbentuk ketika kita berusia sudah 6 bulan. Itu mulai terbentuk gigi. Nah, ini rumusnya. Jika kita perhatikan rumus dari gigi. Jadi gigi itu kiri dan kanannya itu memiliki rumus stop berpasangan. Gigi. Kemudian di mulut ada juga lidah. Kalau tadi lidah kalau kita perhatikan fungsinya untuk mengecap. Nah, yang paling ujung itu untuk mengecap rasa apa? Ada yang tahu? Nah, rasa manis itu di ujung. Kalau bagian kiri depan itu rasa asam, kemudian kiri kanan bagian dalamnya itu rasa asin, dan yang paling belakang itu untuk rasa pahit. Nah, itu kalau gigi. Nah, pada mulut juga ada kelenjar, ada kelenjar paratiroid, kemudian kelenjar sublingual gland, dan ada submandibular gland. Jadi ada yang di bawah, di dalam di dekat telinga, dan ada yang di bawah rongga dekat kerongkongan. Nah, kemudian ada kerongkongan. Di kerongkongan tadi ada yang menyebutkan kalau terjadi peristiwa peristaltik, di mana makanan itu yang dibentuk, yang sudah dipunyai oleh mulut itu akan dibentuk bulat. Nah, bulat itu namanya bolus. Bolus ini nantinya akan dioper ke kerongkongan. Di kerongkongan itu ada 2 otot. Ada otot polos dan ada otot lurik. Nah, jadi yang terjadi oleh gerakan peristaltik itu adalah gerakan kontraksi dan relaksasi dari otot polos. Nah, itu yang akan mengakibatkan gerakan peristaltik. Nah, seperti ini kira-kiranya.
di mana makanan itu sudah berbentuk bulat. Nah, nanti akan terjadi kontraksi dari otot polos dan dia akan mendorong makanan itu hingga sampai nanti ke lambung. Nah, kita lihat tadi ada lambung. Secara garis besar lambung itu terbagi 3 bagian. Ada fundus, cardia, dan pilorus. Nah, itu adalah struktur dari lambung. Nah, kemudian ada usus halus tadi yang sudah dijelaskan oleh temannya. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, duodenum, dan ileum. Nah, di mana masing-masingnya itu memiliki fungsi masing-masing. Kalau duodenum dia untuk usus 12 jari, kalau duodenum itu usus kosong, dan ileum itu usus penyerapan. Nah, kalau kita lihat ada enzim di usus itu antara lain seperti yang ditampilkan di depan. Ada enterokinase, laktase, erepsin, matase, disakarase, dan peptidase, sukrase, dan juga lipase. Nah, ada banyak. Nah, mungkin sekian dulu untuk materi dari sampai ke usus halus. Nah, di sini Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan. Dia bisa menyimpulkan atau merangkum dari organ mulut sampai ke organ usus halus. Ada satu orang? Yang bisa? Secara garis besar aja. Tidak ada yang berani? Yang di belakang saya bisa? Nah, Bapak Ibu ada yang menyimpulkan kalau di mulut tadi ada berapa organnya? Ada lidah dan ada gigi. Kemudian kalau di kerongkongan apa gerakannya? Itu terjadi karena apa? Kontraksi dari otot, kontraksi dari dan relaksasi dari otot polos. Kemudian di lambung ada 3 bagian. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nomor 3 apa tadi bagiannya? Ada kardia. Ada ingat? Coba lihat lagi. Dan di usus halus nanti ada banyak sekali enzim. Nah, di usus halus ini nanti makanan sudah berbentuk zat yang sudah bisa diserap oleh tubuh nanti. Nah, enzim-enzim yang akan membantu proses pencernaan pada usus halus dan organ lainnya nanti. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya?